Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya sendiri Zainatul Mufaridah, dan rekan saya nanti yang akan menjelaskan subbab 3 dan 4 Sofia Kusuma. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan dinamika jasa dan pentingnya pemasaran organisasi nirlaba. Pada poin pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian jasa. Jasa ini, aspek jasa sangat sering terjadi dalam kehidupan manusia. Bahkan banyak pendapat para ahli yang mengemukakan tentang pengertian jasa. Salah satunya yakni pendapat menurut Philip Coulter. Dia berpendapat bahwa jasa adalah tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lainnya. Sedangkan jasa ini tidak terlihat tidak terlihat atau kasat mata. Beda dengan barang. Itu adalah pengertian dari jasa. Selanjutnya teman-teman juga bisa membaca makalah yang telah kami susun pengertian jasa menurut para ahli, dan dari ketiga ahli tersebut saya menyimpulkan bahwasannya jasa adalah suatu tindakan yang kasat mata yang dilakukan oleh pihak jasa, penerima jasa dan konsumen dalam suatu kegiatan jual beli. Dan yang kedua, pembahasan saya tentang karakteristik organisasi nirlaba. Yang pertama, sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran atau untung dari apa yang mereka keluarkan. Nah, dari sini kita bisa melihat perbedaan nirlaba dengan organisasi laba. Jadi, organisasi nirlaba itu kita tuh menunggu para penyumbang, dan penyumbang tersebut itu tidak mengharapkan kembalian atau laba dari apa yang mereka sumbangkan. Beda dengan laba. Jika laba ini seorang menyumbang tapi juga mengharapkan imbalan yang diperoleh dari apa yang mereka keluarkan. Yang kedua, yakni menghasilkan jasa atau barang yang bertujuan untuk menumpuk laba. Apabila menghasilkan laba, maka laba itu tidak dibagikan ke orang yang memberi sumbangan tadi, tetapi laba tersebut itu digunakan untuk bagaimana menumbuhkan atau menciptakan visi misi yang lebih baik lagi. Selanjutnya, tidak ada kepemimpinan layaknya bisnis. Jadi kepemimpinan dalam etnis nirlaba ini tidak dijual belikan atau dialihkan atau ditebus kembali. Selanjutnya, para donatur ini juga mempunyai hak dan kewajiban atas apa yang mereka salurkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi nirlaba. Salah satunya kunjungan donatur ke lokasi kegiatan. Jadi para donatur itu bisa mengunjungi secara langsung bagaimana kegiatan organisasi nirlaba itu berlangsung, bagaimana proses atau jalannya organisasi tersebut. Yang kedua, memantau aktivitas organisasi. Jadi boleh-boleh saja jika para donatur itu memantau aktivitas seorang yang sedang bekerja atau sedang membangun organisasi nirlaba tersebut. Kemudian meminta hasil lapor keuangan. Jadi keuangan atau uang yang telah disalurkan itu, boleh kita itu meminta laporan uang yang kita berikan itu dibuat apa, atau renggengan atau nota-nota hasil pengeluaran. Selanjutnya, membandingkan anggaran dengan realisasi anggaran atau evaluasi penggunaan data. Dan yang terakhir yakni mengirim auditor untuk mengirim laporannya selama penggunaan keuangan tersebut. Dan tugas kita sebagai akuntabilitas yang pertama yakni membuat dokumen kegiatan. Jadi agar donatur itu juga percaya, juga memberikan kepercayaan kepada kita juga harus memberi bukti. Sebagai salah satunya itu dokumentasi kegiatan, layaknya foto ketika kegiatan berlangsung atau beberapa video yang dikirim kepada donatur agar kepercayaan donatur itu juga meningkat. Yang kemudian yang kedua ini membuat catatan keuangan. Jadi catatan keuangan di sini dalam suatu organisasi itu sangat penting ya, karena kita dapat bisa melihat seberapa besar pengeluaran dan pemasukan kita dan bagaimana kita memutarkan uang tersebut. Dan yang terakhir yakni
menyerahkan laporan kepada donatur tepat waktu. Jadi kita sebagai pekerja atau pengelola juga harus on time dalam penyerahan laporan agar donatur itu juga ketika memberi sumbangan tidak setengah-setengah dan hatinya itu penuh dan kepercayaannya itu semakin tambah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya di poin yang ketiga dan keempat akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu melanjutkan poin yang ketiga, yaitu pentingnya pemasaran organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. Pentingnya pemasaran untuk organisasi nirlaba di abad ke-21 untuk meningkatkannya transfer program publik ke sektor swasta, pertumbuhan kesukarelaan, dan pengurangan dukungan dari sumber tradisional. Ada percepatan perkembangan sektor nirlaba dalam skala global dan semakin banyak perhatian aktif pada masalah penggunaan strategi dan taktik kegiatan pemasaran organisasi nirlaba. Meningkatnya persaingan untuk sumber pendanaan dan pencarian konsumen oleh organisasi nirlaba menentukan perubahan strategi kegiatan mereka, yaitu tugas pemasaran di bidang mempromosikan proyek, membangun reputasi, menarik sumber pendanaan, dan lain-lain, mendapatkan relevansi besar bagi organisasi nirlaba tersebut. Melanjutkan poin yang keempat, yaitu keunikan pemasaran jasa. Perkembangan dunia bisnis pada era globalisasi menuntut kinerja yang sempurna dari setiap proses yang dijalankan oleh perusahaan. Pemasaran tidak lagi dipandang sebagai bagian yang terpisah dari organisasi yang hanya berperan sebagai proses penjualan produk. Perkembangan konsep pemasaran sendiri tidak lepas dari fungsi-fungsi organisasi yang lain dan pada akhirnya mempunyai tujuan untuk memuaskan pelanggan. Keunikan pemasaran jasa dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama secara eksternal. Kegiatan yang dilakukan penyedia jasa untuk mempersiapkan produk, menentukan harga, mendistribusikan dan mempromosikan produk jasa tersebut kepada pengguna jasa. Yang kedua, secara internal, kegiatan yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa untuk melatih dan mendorong pengguna jasa internalnya, yaitu para karyawannya maupun pihak manajemen untuk bekerja dalam satu tim agar dapat memberikan kepuasan pada pengguna jasa. Yang ketiga, secara interaktif, keahlian karyawan dalam menangani hubungan dengan pengguna jasa. Keunikan produk atau jasa yang dimiliki bisa merupakan aset yang berharga. Dengan keunikan produk atau jasa tersebut, kita dapat menjual produk atau jasa dengan harga yang lebih tinggi. Dikatakan bahwa kita dapat menjual produk dengan harga yang lebih tinggi karena dengan demikian dapat dengan percaya diri mengatakan pada konsumen bahwa hal yang dimiliki oleh kita tidak dimiliki oleh produk atau jasa yang lain. Jadi dengan kata lain, kita bisa mempromosikan bahwa harga yang dipasarkan merupakan suatu hal yang wajar karena konsumen bisa menikmati keunikan yang tidak dimiliki oleh produk atau jasa yang lain. Dengan adanya keunikan dan perbedaan juga yang menarik dari produk atau jasa, maka hal tersebut akan membuat konsumen memiliki persepsi bahwa produk atau jasa yang kita hasilkan lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Dengan persepsi tersebut, maka pada konsumen juga akan lebih tertarik untuk mencoba menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dibandingkan produk atau jasa yang lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.